Tapi kalau ajaran ini dibuat untuk mendapatkan uang, kenapa Victor malah membuang uang dengan memberikan para pengikutnya uang? Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fajri di Fit. Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis. Dan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke? Di video kali ini gue bakal bahas tentang suatu tempat yang pernah bikin heboh, yaitu kuil pemujaan iblis yang ada di Kolombia. Semua orang jika mendengar kata satanisme, maka yang pertama terbesit di pikirannya adalah suatu aliran sesat, penyembahan terhadap iblis dan lain-lain, serta seluruh image negatifnya. Dan kita semua tahu bahwa aliran ini atau ajaran ini pastinya akan selalu ditentang oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Namun, berbeda dengan yang ada di Kolombia, negara yang mayoritasnya beragama Katolik ini dibuat heboh dengan adanya bangunan yang diduga sebagai tempat pemujaan terhadap iblis. Tempat itu adalah kuil yang bernama Luciferian Seeds of Light Temple yang dibangun pada tahun 2016 lalu di Quindio, Montenegro, Kolombia. Kuil ini didirikan langsung oleh pria yang bernama Victor Damian Rozo dan ia juga merupakan imam utama di tempat tersebut. Victor ini juga giat mencari dan mempromosikan kuil ini di berbagai media sosial. Dan walaupun ini menjadi pertentangan di kalangan masyarakat, namun jangan salah, tempat ini adalah tempat yang legal yang diakui oleh pemerintah. Namun meskipun begitu, pihak berwenang tetap terus mengawasi semua aktivitas yang ada di tempat tersebut. Resiko jadi minoritas. Tema utama dari bangunan itu sendiri adalah dominan warna putih dan merah. Kursi-kursi panjang juga berjejer dengan rapi di sana, yang digunakan oleh para pengikutnya yang mengikuti kegiatan di dalam kuil itu. Ritual yang dilakukan dalam kuil ini adalah melakukan penyembahan terhadap iblis yang bernama Lucifer. Yang mungkin semua orang tahu bahwa Lucifer ini adalah pemimpin dari semua iblis yang ada. Namun, menurut Victor, Lucifer ini adalah malaikat yang memiliki 7 sayap yang diusir dari surga, yang dihukum turun ke bumi. Dan Lucifer sebenarnya bukanlah setan, dan tidak seburuk seperti apa yang orang pikirkan. Meskipun begitu, berbeda dengan apa yang dituturkan Victor, di dalam kuil ini berisikan penuh dengan simbol-simbol satanisme seperti pentagram, segitiga Illuminati, Baphomet, dan salib terbalik. Berdasarkan pemerintah setempat, Carlos Eduardo Osorio dan Uskup Agung Pablo Emiro Salas, salib terbalik merupakan simbol dari satanisme dan merupakan hal yang dilarang menurut perundang-undangan di negara tersebut, yang membuat pemerintah semakin khawatir, semakin was-was dengan adanya ritual-ritual menyeramkan di dalam kuil itu. Kemunculan kuil ini selain membuat heboh masyarakat sekitar dan bahkan dunia, kuil ini pun membuat penasaran sejumlah media massa. Dan banyak media massa yang meliput kuil ini dan mewawancarai Victor sebagai pendiri kuil. Dan dari sejumlah wawancara yang dilakukan, Victor menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali melakukan praktek satanisme. Dan dalam wawancara tersebut, Victor menjelaskan bahwa menyembah iblis ini bukanlah tanpa arti dan tujuan. Menurutnya, ajaran ini adalah ajaran dari bentuk pemberontakan. Namun dalam ajaran ini, semua penganutnya memiliki kebebasan untuk menemukan kebenaran. Dan berulang-ulang kali, dia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah satanis dan tidak pernah menyembah setan, melainkan mereka menyembah malaikat yang bernama Lucifer ini, yang awalnya dikenal sebagai malaikat cahaya, cinta, dan damai. Victor ini pun sangat welcome kepada orang-orang yang ingin berkunjung ke tempat ini, entah untuk hanya sekedar melihat-lihat kuil ini atau bahkan mempelajari kepercayaan ini lebih jauh. Namun, ajaran ini sempat dipertanyakan terkait dengan banyaknya kabar yang beredar bahwa ajaran ini menjanjikan kekayaan dan kebutuhan seksual kepada para pengikutnya. Yang lebih mengagetkan adalah Victor membenarkan hal tersebut. Ia berkata bahwa ia dan para pengikutnya ini merupakan pencinta nafsu dan ia melakukannya dalam kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Namun tentunya masih dalam batasan perundang-undangan dan masih menghormati orang lain. Bukan hanya itu, Victor ini juga sempat melabeli dirinya sebagai anak dari Lucifer. Statement ini muncul karena ia mengaku pernah bermimpi dan bertemu malaikat
yang lantas memilihnya sebagai anak Lucifer. Kok dipilih? Emang iblis nggak ini ya? Nggak punya ini ya, kandungan? Nggak tahu juga sih. Apa di sana nggak ada rumah sakit bersalin? Tidak sampai situ saja. Pria yang diketahui bernama asli Hector Londono Villegas, ia juga diminta untuk mengumpulkan pasukan untuk menjadi anak-anak Lucifer juga, guna menjalankan sebuah rencana besar. Apa rencana tersebut ya? Kita semua nggak ada yang tahu sampai kita menjadi pengikutnya. Namun siapa sangka, Victor yang merupakan anak dari Lucifer ini dan keluar dari gereja Katolik saat ia masih remaja ini, demi membangun kuil ini, ia harus menghabiskan dana sebesar 200.000 US dollar atau setara dengan 2,8 miliar rupiah. Mahal ya? Uang sebanyak itu ia dapatkan dari sumbangan dari kelompok-kelompok yang kurang lebih memiliki percayaan yang serupa dari beberapa negara. Di Indonesia ada nggak ya? Namun, Victor juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu dari kelompok negara mana saja yang telah memberikan ia sumbangan. Namun kuil ini dan beserta ajaran-ajarannya kembali dipertanyakan oleh banyak sekali masyarakat. Penyebabnya adalah seorang reporter dari media yang bernama Vice mendatangi kuil tersebut dan ikut menjalani ritual pemujaan dengan bimbingan sang imam utama yang bernama Victor ini. Setelah mengikuti semua ritual yang ada di sana, sang reporter menemui beberapa kejanggalan yang ada di tempat ini. Victor disebut-sebut membayar semua para pengikutnya yang mengikuti ritual ini. Dan yang anehnya lagi adalah handphone Victor selalu berdering dan terus-menerus berdering saat melakukan ritual. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada di sana. Begitu berita ini beredar, banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran ini hanyalah gimmick untuk mendapatkan uang. Tapi kalau ajaran ini dibuat untuk mendapatkan uang, kenapa Victor malah membuang uang dengan memberikan para pengikutnya uang? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Tertarik untuk ikut serta untuk menjadi bagian dari ajaran ini? Untung di Indonesia nggak ada hal-hal kayak gini ya. Kalau ada ya pasti udah ditangkap ini. Tapi kalau menurut gue sih, kalau ada orang yang mengaku sebagai anak Lucifer lah, atau bahkan dia bisa berubah menjadi apa, burung gagak lah, atau apapun itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang harus diperhatikan sebenarnya adalah orang-orang yang percaya dan bahkan mengikuti apa yang orang yang katakan. Dan bahkan menurut gua ya, selama apapun itu ajarannya, apapun itu bentuk ajarannya, selama di dalamnya ini masih mengandung hal-hal baik, hal-hal positif, dan tidak merugikan orang lain, dan bahkan tidak sama sekali menjatuhkan ajaran lain, ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi yang paling terpenting adalah kita dalam memilih suatu ajaran, sebaiknya kita menganutnya karena kita benar-benar percaya terhadap ajaran ini dan murni dari hati dan diri kita sendiri untuk mengimaninya, dan bukan berdasarkan paksaan atau bahkan sekedar ajakan untuk mengimani suatu ajaran. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Sini hujan ya, berisik, sorry banget nih kalau suaranya berisik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like dan share jika kalian suka, dan tetap jangan lupa untuk subscribe karena beneran gratis, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you next time and thank you.